Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh semangat untuk seluruh sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga sahabat semua dalam kondisi yang sehat, segar, dan penuh semangat. Ya, coba, boleh kami tanya sedikit nih, sahabat tinggal di daerah mana? Apakah di kota besar yang penuh hiruk-pikuk? Atau di desa yang tenang dan alami? Dan saat ini, usia sahabat ada di kisaran berapa? Apakah baru memasuki usia 60 tahun? Atau sudah mencapai 70-an bahkan 80 tahun lebih? Bagaimana kondisi kesehatannya akhir-akhir ini? Apakah masih bisa berjalan pagi dengan lancar, tidur malam dengan nyenyak, dan makan dengan lahap? Atau justru sering merasakan pegal-pegal di persendian, badan cepat lelah, atau perut sering kembung? Apapun jawabannya, kami doakan dari lubuk hati terdalam agar sahabat channel Lansia Sehat semua selalu diberikan kekuatan tubuh, ketenangan batin, dan semangat yang tak pernah padam untuk terus menjaga kesehatan. Semoga hari-hari sahabat dipenuhi dengan keberkahan, kebahagiaan, serta jauh dari penyakit berat dan melelahkan. Sahabat lansia yang terkasih, memasuki usia 60 tahun ke atas, tubuh kita memang tak lagi sekuat saat muda dulu. Hal ini wajar dan merupakan bagian alami dari proses menua. Namun, yang menjadi perhatian penting adalah bagaimana kita bisa menjaga tubuh agar tetap kuat, tidak mudah sakit, dan tetap bisa menikmati hari tua dengan bahagia. Salah satu tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh lansia adalah risiko terkena penyakit kronis. Penyakit kronis adalah jenis penyakit yang bersifat jangka panjang dan berkembang secara perlahan. Tidak seperti flu yang bisa sembuh dalam beberapa hari. Penyakit kronis seringkali menetap dalam tubuh selama bertahun-tahun dan memerlukan penanganan khusus. Beberapa contoh penyakit kronis yang umum menyerang lansia antara lain diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, asam urat, kolesterol tinggi, hingga gangguan sendi seperti rematik atau osteoartritis. Menurut data dari berbagai lembaga kesehatan, termasuk Kementerian Kesehatan dan WHO, jumlah lansia yang mengalami penyakit kronis terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan, sebagian besar kasus penyakit berat di usia tua berasal dari masalah yang awalnya dianggap sepele seperti pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, atau stres yang menumpuk. Nah, karena itulah penting bagi kita semua terutama para sahabat lansia, untuk menyadari bahwa pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Dan menariknya, pencegahan itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Salah satunya adalah melalui konsumsi bahan alami yang ternyata menyimpan segudang manfaat. Salah satu yang paling populer dan sering direkomendasikan oleh para dokter maupun ahli herbal adalah jahe. Ya, sahabat, jahe. Rimpang yang satu ini memang sudah akrab di dapur Indonesia. Mungkin sahabat sering menggunakannya untuk membuat wedang jahe saat malam hari, mencampurkannya dalam masakan, atau bahkan menanamnya sendiri di pekarangan rumah. Tapi, tahukah sahabat bahwa jahe bukan hanya bumbu dapur biasa? Di balik aroma khas dan rasa pedas hangatnya, jahe mengandung berbagai senyawa aktif yang sangat bermanfaat untuk mencegah dan mengontrol penyakit kronis pada lansia. Bukan sekadar klaim tradisional, tetapi manfaat jahe ini juga telah diteliti dan dibuktikan oleh dunia medis. Bahkan, banyak dokter kini merekomendasikan jahe sebagai salah satu bagian dari terapi alami untuk menjaga kesehatan tubuh lansia. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang kandungan dan manfaatnya, mari kita refleksikan sebentar. Berapa banyak dari kita yang merasa tubuh cepat lelah, sering nyeri sendi, mudah pusing, atau bahkan kadar gula darah naik tanpa kita sadari? Gejala-gejala itu seringkali dianggap biasa saja. Padahal, bisa jadi itu adalah tanda-tanda awal dari penyakit kronis yang mengintai. Namun kabar baiknya adalah dengan kebiasaan kecil yang dilakukan secara rutin, seperti mengonsumsi air jahe hangat setiap pagi atau malam, sahabat lansia bisa memberikan perlindungan ekstra pada tubuh. Perlindungan dari radang, dari penumpukan kolesterol, dari gula darah tinggi, bahkan dari ancaman penyakit jantung. Disinilah letak kekuatan jahe sebagai salah satu obat alami yang mudah didapat, murah, dan terbukti aman jika dikonsumsi dengan cara yang benar. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati. Di bab-bab selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam mengenai apa saja kandungan ajaib yang terdapat dalam jahe menurut dunia medis, bagaimana mekanisme kerja jahe di dalam tubuh untuk mencegah berbagai penyakit kronis, cara konsumsi jahe yang tepat untuk lansia, dan juga akan ada kisah-kisah nyata dari para lansia yang telah merasakan manfaat luar biasa dari jahe. Semoga setelah menyimak seluruh video ini, sahabat tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga mendapatkan motivasi dan semangat baru untuk lebih aktif menjaga kesehatan. Karena hidup sehat di masa tua itu bukan hanya impian tapi bisa jadi kenyataan, jika kita tahu caranya. Jadi,
Tetaplah bersama kami hingga akhir video ini ya. Jangan lupa siapkan secangkir air hangat atau mungkin teh jahe, agar suasana menonton jadi makin nyaman dan menyehatkan. Karena setelah bab ini, kita akan mulai mengupas kandungan dalam jahe yang disebut-sebut sebagai karunia alam untuk tubuh manusia. Mari, kita awali perjalanan sehat ini bersama, dan pastikan tubuh kita tetap kuat dan terlindungi dari ancaman penyakit kronis. Bab 2. Kandungan jahe menurut dunia medis rahasia alam dalam rimpang kecil. Setelah kita memahami betapa pentingnya menjaga tubuh dari penyakit kronis di usia senja, kini saatnya kita menelusuri lebih dalam apa yang membuat jahe begitu istimewa. Bukan hanya sekadar rempah biasa yang digunakan dalam masakan atau minuman tradisional, jahe ternyata memiliki kandungan senyawa bioaktif yang sangat berkhasiat dan telah menjadi objek penelitian para ilmuwan di seluruh dunia. Sahabat channel Lansia Sehat, rimpang jahe yang tumbuh di dalam tanah ini mengandung sejumlah zat yang memberikan efek luar biasa bagi kesehatan. Para ahli gizi dan dokter pun telah menyepakati bahwa jahe dapat membantu mencegah berbagai penyakit kronis, mulai dari yang berkaitan dengan peradangan, tekanan darah, gula darah, hingga sistem kekebalan tubuh. Nah, mari kita kupas satu persatu kandungan penting dalam jahe menurut dunia medis, dan bagaimana zat-zat ini bekerja dalam tubuh manusia, khususnya bagi sahabat lansia yang ingin menjaga kesehatan di usia emas ini. 1. Gingerol. Senjata utama anti peradangan. Salah satu senyawa paling terkenal dalam jahe adalah gingerol. Gingerol merupakan senyawa fenolik yang memiliki struktur kimia mirip dengan capsaicin pada cabai dan piperin pada lada, yang memberikan sensasi pedas dan hangat. Gingerol inilah yang menjadi salah satu komponen bioaktif utama jahe dan juga yang paling banyak diteliti. Penelitian medis menunjukkan bahwa gingerol memiliki efek antioksidan kuat, melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Antiinflamasi, mampu mengurangi peradangan dalam tubuh, yang merupakan pemicu utama berbagai penyakit kronis seperti radang sendi, osteoartritis, penyakit jantung, dan kanker. Antibakteri, membantu melawan infeksi dari mikroorganisme berbahaya. Antimual, efektif meredakan rasa mual, bahkan pada penderita vertigo dan lansia yang sering mengalami gangguan lambung. Dalam jurnal Cancer Prevention Research, gingerol juga disebut-sebut dapat menghambat pertumbuhan sel kanker pada tingkat laboratorium, khususnya kanker usus besar. 2. Shogaol. Penjaga kesehatan saluran pencernaan dan saraf. Saat jahe dikeringkan atau dipanaskan, gingerol akan berubah menjadi shogaol, senyawa lain yang tidak kalah bermanfaat. Shogaol memiliki sifat yang lebih pedas dari gingerol, dan juga memiliki efek farmakologis yang luar biasa. Fungsi shogaol antara lain menenangkan sistem pencernaan, meningkatkan penyerapan nutrisi dalam usus, mengurangi gas berlebihan dalam lambung, antiflatulen, meningkatkan aktivitas antioksidan di dalam otak, berpotensi memperlambat penurunan fungsi kognitif dan mencegah pikun. Shogaol ini sangat penting bagi lansia karena banyak penyakit kronis bermula dari gangguan pencernaan dan menurunnya fungsi otak. Dengan konsumsi jahe yang cukup, tubuh mendapat perlindungan alami dari masalah-masalah ini. 3. Zingerone. Senyawa penyeimbang gula dan lemak dalam darah. Zingerone adalah senyawa lain dalam jahe yang terbentuk selama proses pemanasan. Ia memiliki rasa yang lebih lembut dibandingkan gingerol atau shogaol, tapi manfaatnya tidak kalah hebat. Berbagai riset menyatakan zingerone berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah, mengontrol kolesterol LDL, jahat, dan meningkatkan kolesterol HDL, baik. Meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga sangat bermanfaat bagi penderita pradiabetes dan diabetes tipe 2. Melindungi dinding pembuluh darah dari kerusakan akibat penumpukan lemak. Bagi sahabat lansia yang sedang menjaga pola makan atau pernah didiagnosis memiliki gula darah tinggi, maka zingerone dalam jahe bisa menjadi penolong alami yang menyehatkan. 4. Vitamin dan mineral, pendukung metabolisme dan imunitas. Selain senyawa aktif seperti gingerol, shogaol, dan zingerone, jahe juga mengandung sejumlah vitamin dan mineral yang penting bagi tubuh lansia, seperti vitamin B6, membantu produksi hormon serotonin dan dopamin untuk menjaga suasana hati dan fungsi otak. Vitamin C, berperan dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mempercepat penyembuhan luka. Magnesium, membantu menjaga ritme jantung, tekanan darah stabil, serta meredakan stres otot. Kalium, sangat penting untuk menjaga keseimbangan elektrolit, fungsi otot, dan tekanan darah. Kandungan vitamin dan mineral ini menjadikan jahe sebagai rempah yang multifungsi untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh.
5. Minyak atsiri. Aromaterapi yang menenangkan. Aroma khas dari jahe bukan hanya menyegarkan, tetapi juga berasal dari minyak atsiri yang terdapat dalam rimpangnya. Minyak atsiri ini sangat bermanfaat untuk menenangkan saraf, membantu mengatasi stres dan kelelahan, membantu tidur lebih nyenyak, memberikan efek relaksasi pada otot-otot tubuh. Bagi lansia yang sulit tidur atau sering merasa cemas, minuman jahe hangat bisa menjadi solusi alami tanpa efek samping seperti obat penenang kimia. 6. Enzim pencernaan alami. Jahe juga mengandung enzim alami yang membantu tubuh dalam memecah protein dan lemak makanan. Dengan begitu, proses metabolisme dan penyerapan nutrisi jadi lebih optimal. Ini sangat penting bagi lansia yang mulai mengalami penurunan fungsi enzimatik karena usia. 7. Senyawa anti kanker dan anti-mutagenik. Dalam beberapa studi ilmiah, ditemukan bahwa kombinasi senyawa gingerol, shogaol, dan zingerone memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan sel abnormal dan mencegah mutasi DNA yang bisa memicu kanker. Efek ini sangat relevan dalam upaya pencegahan kanker usus besar, prostat, dan payudara yang umumnya menyerang usia lanjut. Kesimpulan bab 2. Sahabat channel Lansia Sehat. Dari pembahasan kita barusan, bisa disimpulkan bahwa jahe bukan hanya sekadar rempah-rempah untuk penghangat tubuh. Lebih dari itu, jahe adalah rimpang penuh khasiat yang mengandung berbagai senyawa aktif dan nutrisi penting yang saling bekerja sama untuk melindungi tubuh dari penyakit-penyakit kronis yang banyak menyerang usia lanjut. Dengan kandungan gingerol, shogaol, zingerone, vitamin, mineral, serta minyak atsiri, jahe memiliki potensi luar biasa sebagai terapi pencegahan alami yang tidak hanya aman, tapi juga mudah didapat. Namun tentu saja, untuk mendapatkan manfaatnya secara maksimal, jahe harus dikonsumsi dengan cara dan jumlah yang tepat sesuai kebutuhan tubuh. Oleh karena itu, di bab selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana cara kerja senyawa-senyawa ini dalam tubuh lansia, serta bagaimana jahe dapat mencegah dan mengontrol berbagai penyakit kronis secara lebih rinci. Mari kita lanjutkan ke bab berikutnya agar sahabat semua mendapatkan gambaran lengkap tentang keajaiban jahe untuk tubuh, khususnya di usia 60 tahun ke atas. Bab 3. Mekanisme jahe dalam mencegah penyakit kronis pada lansia. Setelah kita memahami kandungan luar biasa yang ada dalam rimpang jahe, kini tibalah saatnya kita menyelami bagaimana senyawa-senyawa tersebut bekerja di dalam tubuh, khususnya tubuh lansia, untuk mencegah penyakit kronis. Pengetahuan ini sangat penting agar sahabat channel Lansia Sehat tidak hanya mengonsumsi jahe karena ikut-ikutan, tetapi juga memahami betul bagaimana manfaatnya bekerja secara ilmiah dan masuk akal secara medis. Sahabat lansia yang bijak, penyakit kronis tidak datang secara tiba-tiba. Ia muncul perlahan-lahan, bertahun-tahun lamanya, karena gaya hidup, pola makan, stres, serta proses penuaan alami. Inilah sebabnya kenapa banyak dokter saat ini justru lebih menekankan upaya pencegahan daripada pengobatan. Dan di titik ini, jahe hadir sebagai pendamping alami dalam menjaga sistem tubuh agar tetap stabil dan tidak mudah terganggu oleh gangguan kronis. Mari kita uraikan satu persatu bagaimana jahe bekerja secara spesifik untuk melindungi tubuh dari beberapa jenis penyakit kronis yang umum terjadi pada lansia. 1. Mencegah peradangan kronis. Kunci utama pencegahan berbagai penyakit. Sebagian besar penyakit kronis, termasuk penyakit jantung, kanker, diabetes, dan radang sendi, berakar dari peradangan, inflamasi, yang berlangsung terus-menerus di dalam tubuh. Dalam dunia medis, ini dikenal sebagai chronic low-grade inflammation. Pada lansia, peradangan ini bisa terjadi karena stres oksidatif, penumpukan toksin, atau respons imun yang sudah tidak seimbang. Jahe, terutama berkat kandungan gingerol dan shogaol, berfungsi sebagai agen antiinflamasi alami. Ia bekerja dengan cara menghambat produksi senyawa proinflamasi seperti cytokine, prostaglandin, dan interleukin, meningkatkan produksi senyawa antiinflamasi, melindungi jaringan tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dengan cara ini, jahe bisa membantu mencegah degenerasi sel, memperlambat kerusakan jaringan, dan menjaga agar sistem tubuh tetap seimbang. Bagi lansia, ini sangat penting untuk mencegah rematik, radang sendi, serta penurunan fungsi organ vital. 2. Mengendalikan gula darah dan mencegah diabetes tipe 2. Salah satu penyakit kronis yang paling banyak menyerang lansia adalah diabetes tipe 2. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah karena tubuh tidak lagi responsif terhadap insulin. Jahe terbukti secara ilmiah memiliki efek antidiabetik yang bekerja melalui beberapa mekanisme, antara lain meningkatkan sensitivitas insulin,
sehingga tubuh lebih mampu memproses gula. Memperlambat penyerapan glukosa di usus, sehingga kadar gula darah tidak melonjak drastis. Menghambat enzim alfa-glukosidase dan amilase, yang memecah karbohidrat menjadi gula. Studi yang diterbitkan dalam Iranian Journal of Pharmaceutical Research menemukan bahwa konsumsi jahe secara rutin selama 12 minggu mampu menurunkan kadar HbA1c, indikator gula darah jangka panjang, secara signifikan pada pasien diabetes. Dengan rutin mengonsumsi jahe, sahabat lansia bisa membantu menjaga kadar gula tetap stabil, mencegah komplikasi seperti neuropati, gangguan penglihatan, dan penyakit ginjal yang seringkali menyertai diabetes. 3. Menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah. Penyakit jantung koroner adalah penyebab kematian tertinggi pada usia lanjut. Tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan penyumbatan pembuluh darah adalah faktor risikonya. Jahe dapat membantu menjaga kesehatan jantung dengan cara melancarkan peredaran darah berkat efek vasodilatornya, menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Menghambat agregasi trombosit, sehingga mencegah pembekuan darah yang bisa memicu serangan jantung atau stroke. Mengendurkan pembuluh darah, sehingga tekanan darah menjadi lebih stabil. Penelitian dalam Journal of Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi jahe 2 gram per hari selama 8 minggu dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik secara signifikan, terutama pada orang dewasa usia lanjut. Jadi bagi sahabat lansia yang ingin terhindar dari risiko serangan jantung mendadak atau stroke, jahe adalah pilihan alami yang layak dipertimbangkan sebagai bagian dari gaya hidup sehat. 4. Meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan infeksi. Sistem kekebalan tubuh cenderung melemah seiring bertambahnya usia. Itulah sebabnya lansia lebih rentan terhadap infeksi virus, flu musiman, batuk, hingga pneumonia. Jahe mengandung senyawa yang bersifat antimikroba dan imunomodulator yang dapat melawan virus dan bakteri penyebab infeksi, merangsang aktivitas sel darah putih sebagai garda depan pertahanan tubuh, menyeimbangkan respons imun agar tubuh tidak bereaksi berlebihan dan menyebabkan peradangan. Dengan konsumsi jahe yang rutin, sistem imun lansia menjadi lebih kuat dan responsif tanpa harus bergantung pada obat-obatan sintetis. Efek ini sangat membantu saat masa pergantian musim atau ketika tubuh sedang dalam kondisi lelah. 5. Menjaga kesehatan saluran pencernaan. Saluran pencernaan yang sehat adalah fondasi dari tubuh yang sehat. Sayangnya, banyak lansia mengalami masalah lambung, kembung, sembelit, atau nyeri perut kronis. Jahe bekerja dengan cara merangsang produksi cairan pencernaan dan enzim, sehingga proses cerna makanan lebih efektif. Meredakan kejang otot di usus, yang menyebabkan perut begah atau kembung. Meningkatkan gerak peristaltik, sehingga buang air besar menjadi lancar. Mengatasi mual dan mencegah gastritis ringan. Efek menenangkan ini membuat jahe sangat cocok dikonsumsi sebagai minuman setelah makan, terutama bagi lansia yang sering merasa perutnya tidak nyaman. 6. Perlindungan terhadap fungsi otak dan risiko Alzheimer. Penyakit Alzheimer dan demensia merupakan ancaman besar bagi lansia. Penyebabnya adalah penurunan fungsi otak yang bersifat progresif dan sulit disembuhkan. Namun, studi terbaru menunjukkan bahwa antioksidan dan senyawa antiinflamasi dalam jahe dapat melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Jahe dapat meningkatkan sirkulasi darah ke otak, melindungi neuron dari kerusakan akibat radikal bebas, meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, mengurangi peradangan otak yang berhubungan dengan Alzheimer. Dengan mengonsumsi jahe secara teratur, sahabat lansia bisa menjaga daya pikir tetap tajam dan mengurangi risiko pikun atau pelupa yang parah. 7. Dukungan terhadap fungsi ginjal dan hati. Ginjal dan hati adalah organ penting yang bertugas menyaring racun dan limbah dari tubuh. Seiring bertambahnya usia, fungsi organ ini bisa menurun dan memicu komplikasi. Jahe membantu menjaga kesehatan kedua organ ini dengan melindungi hati dari kerusakan akibat lemak dan obat-obatan, meningkatkan produksi enzim detoksifikasi, menurunkan kadar kreatinin dan urea dalam darah, indikator kerja ginjal, menekan pembentukan batu ginjal ringan dan infeksi saluran kemih. Inilah sebabnya dokter sering menyarankan herbal seperti jahe sebagai terapi pendamping bagi pasien lansia dengan riwayat gangguan ginjal atau hati ringan. Kesimpulan bab 3. Sahabat channel Lansia Sehat. Kini kita bisa melihat dengan jelas bahwa jahe bukan hanya memberikan rasa hangat di tenggorokan. Lebih dari itu, jahe adalah pelindung alami tubuh dari berbagai penyakit kronis, mulai dari peradangan, tekanan darah, gula darah,
hingga gangguan fungsi otak dan organ dalam. Dengan memahami cara kerja jahe secara medis, kita jadi lebih yakin untuk menjadikannya sebagai bagian dari pola hidup sehat lansia. Namun tentu, konsumsi jahe harus dilakukan dengan cara yang tepat dan dalam dosis yang sesuai, agar manfaatnya terasa optimal dan tidak menimbulkan efek samping. Nah, di bab selanjutnya, kita akan bahas secara lebih rinci bagaimana cara mengonsumsi jahe yang aman dan efektif untuk sahabat lansia, baik dari sisi dosis, cara penyajian, waktu konsumsi, hingga kombinasi bahan alami yang bisa meningkatkan manfaatnya. Mari lanjutkan perjalanan sehat ini bersama kami di bab keempat. Bab 4. Cara konsumsi jahe yang aman dan efektif untuk lansia. Sahabat channel Lansia Sehat. Setelah kita memahami kandungan luar biasa dalam jahe dan bagaimana mekanismenya bekerja untuk mencegah penyakit kronis, kini tiba saatnya untuk membahas hal yang sangat penting. Bagaimana cara mengonsumsi jahe yang tepat, aman, dan efektif, terutama untuk tubuh lansia yang lebih sensitif. Memang benar bahwa jahe adalah bahan alami, namun sebagaimana halnya bahan herbal lainnya, tidak semua cara penyajian memberikan manfaat maksimal, dan tidak semua takaran cocok untuk semua orang. Terutama bagi lansia yang sudah memiliki riwayat kesehatan tertentu seperti MAC, hipertensi, atau konsumsi obat rutin, penting sekali mengetahui bagaimana cara mengonsumsi jahe yang benar agar khasiatnya tidak berubah menjadi risiko. Mari kita uraikan langkah demi langkah dengan detail, agar sahabat bisa menikmati jahe dengan aman, dan khasiatnya bisa benar-benar dirasakan oleh tubuh secara optimal. 1. Bentuk-bentuk konsumsi jahe yang umum dan aman bagi lansia. Ada berbagai bentuk jahe yang bisa dikonsumsi, mulai dari yang segar, kering, bubuk, hingga ekstrak. Berikut penjelasan kelebihan dan kekurangannya. A. Jahe segar. Inilah bentuk paling alami. Bisa diiris, digeprek, atau diparut untuk dimasukkan ke dalam minuman atau masakan. Kelebihan, kandungan gingerol masih sangat tinggi, lebih segar dan alami. Kekurangan, harus diproses setiap kali digunakan, dan rasanya lebih kuat. B. Jahe bubuk. Biasanya digunakan dalam teh instan atau campuran herbal. Kelebihan, praktis dan bisa disimpan lama. Kekurangan, beberapa nutrisi bisa berkurang selama proses pengeringan. C. Teh jahe instan. Sering dijual dalam bentuk sachet dan sudah mengandung gula. Kelebihan, cepat saji dan mudah dikonsumsi. Kekurangan, hati-hati dengan kandungan gulanya, terutama untuk penderita diabetes. D. Jahe kering atau irisan jahe kering. Biasanya digunakan dalam rebusan. Kelebihan, tahan lama, aromanya lebih lembut. Kekurangan, kandungan gingerol bisa berkurang, berubah menjadi shogaol. E. Ekstrak atau suplemen jahe. Tersedia dalam bentuk kapsul atau cair. Kelebihan, dosis bisa terukur dan praktis. Kekurangan, harus dikonsumsi dengan pengawasan dokter, terutama bila sedang mengonsumsi obat lain. 2. Dosis jahe harian yang dianjurkan untuk lansia. Meski jahe adalah bahan alami, tetap ada batas aman konsumsi per hari, terutama untuk lansia. Rekomendasi umum dari dokter dan ahli herbal. Jahe segar, maksimal 4 gram per hari, setara dengan 1-2 ruas jari orang dewasa. Jahe bubuk, maksimal 1 gram per hari. Ekstrak atau suplemen, sesuai petunjuk dokter, biasanya 250 mg 500 mg, 2-3 kali sehari. Catatan penting, bagi lansia dengan kondisi lambung sensitif atau riwayat MAC, sebaiknya konsumsi jahe setelah makan untuk menghindari iritasi lambung. 3. Waktu terbaik untuk mengonsumsi jahe. Agar manfaat jahe benar-benar terasa, waktu konsumsi juga harus diperhatikan. Berikut panduan praktisnya. Pagi hari setelah sarapan, membantu memperlancar pencernaan dan memberikan energi sepanjang hari. Sore hari menjelang malam, cocok untuk meredakan nyeri sendi atau badan lelah. Malam hari sebelum tidur, campuran jahe dengan madu dan air hangat bisa membantu tidur lebih nyenyak dan mencegah masuk angin. Hindari mengonsumsi jahe dalam kondisi perut kosong, terutama bagi sahabat yang punya gangguan lambung. 4 cara menyeduh jahe yang tepat agar manfaatnya maksimal. Berikut ini adalah resep sederhana yang bisa sahabat praktikkan di rumah. Air rebusan jahe tradisional. Bahan: 2 ruas jahe segar, 300-400 ml air. Madu, opsional. Cara membuat: kupas jahe, lalu geprek atau iris tipis. Rebus dalam air mendidih selama 10-15 menit. Saring, diamkan sebentar, lalu tambahkan madu jika suka. Minum saat hangat, jangan terlalu panas.
Rebusan ini bisa diminum 1-2 kali sehari sesuai kebutuhan. 5. Kombinasi jahe dengan bahan alami lainnya. Jahe bisa dikombinasikan dengan bahan lain untuk meningkatkan manfaatnya. Berikut beberapa kombinasi yang direkomendasikan dokter herbal. A. Jahe madu. Membantu meredakan batuk, nyeri tenggorokan, dan meningkatkan imunitas. B. Jahe sereh. Kombinasi antiinflamasi dan penghangat tubuh. Cocok untuk penderita kolesterol tinggi. C. Jahe kunyit. Meningkatkan efek antioksidan dan melawan peradangan sendi. Sangat baik untuk penderita osteoartritis. D. Jahe lemon. Menyegarkan dan memperlancar sistem pencernaan. Bagus untuk penderita asam lambung ringan. Namun, jangan mencampurkan terlalu banyak bahan dalam satu minuman. Pastikan tubuh sahabat cocok terlebih dahulu. 6. Hal yang perlu dihindari saat mengonsumsi jahe. Meskipun jahe sangat bermanfaat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan efek samping. A. Mengonsumsi dalam jumlah berlebihan. Bisa menyebabkan mulas, iritasi lambung, bahkan diare ringan. B. Konsumsi bersamaan dengan obat pengencer darah. Jahe memiliki efek antikoagulan, mengencerkan darah, sehingga bila dikombinasikan dengan obat seperti aspirin atau warfarin, bisa meningkatkan risiko pendarahan. Konsultasikan dulu dengan dokter. C. Mengonsumsi jahe instan yang tinggi gula. Bagi penderita diabetes atau prediabetes, hindari produk jahe instan yang mengandung banyak gula tambahan. D. Mengonsumsi jahe saat sedang sakit ma akut. Walaupun jahe bisa meredakan mual, tetapi pada beberapa orang dengan lambung sensitif, jahe justru bisa memicu rasa perih. 7. Tanda-tanda tubuh cocok atau tidak cocok dengan jahe. Sahabat perlu mengenali respons tubuh terhadap jahe. Berikut panduan sederhananya. Cocok. Badan terasa lebih hangat tapi tidak panas. Pencernaan lebih lancar. Nyeri sendi berkurang. Tidur lebih nyenyak. Tidak cocok. Mulas atau perut perih. Kepala terasa ringan seperti pusing. Muncul ruam atau gatal. Jarang terjadi, tapi mungkin tanda alergi. Jika muncul gejala tidak nyaman setelah mengonsumsi jahe, segera hentikan sementara dan konsultasikan dengan dokter. 8 tips praktis menjadikan jahe sebagai gaya hidup sehari-hari. Gunakan jahe sebagai bumbu masak, seperti pada sup, tumisan, atau semur. Jadikan teh jahe sebagai minuman sore hari, bukan hanya saat sedang masuk angin. Sediakan stok jahe segar atau bubuk di rumah sebagai bagian dari P3K alami. Jika memungkinkan, tanam jahe sendiri di pot. Mudah dan hemat. Kesimpulan bab 4. Sahabat channel Lansia Sehat. Dengan memahami cara konsumsi jahe yang benar, sahabat tidak hanya akan merasakan manfaat sehatnya, tetapi juga bisa menjadikannya bagian dari gaya hidup yang menyenangkan. Rutin mengonsumsi jahe dengan dosis dan cara yang tepat bisa menjadi kebiasaan kecil yang memberikan dampak besar untuk mencegah berbagai penyakit kronis. Ingat, tubuh lansia memerlukan perhatian khusus. Maka dari itu, jahe bukan hanya dikonsumsi, tapi juga dihargai sebagai herbal yang harus digunakan dengan bijak. Selalu dengarkan tubuh sahabat sendiri dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan bila perlu. Dan seperti janji kami di awal, di bab berikutnya kita akan mendengarkan testimoni nyata dari para lansia yang rutin mengonsumsi jahe dan telah merasakan sendiri manfaatnya. Kisah-kisah mereka bisa menjadi inspirasi untuk kita semua agar terus semangat menjaga kesehatan di masa tua. Mari kita lanjut ke bab 5 dan simak pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa mengubah hidup sahabat menjadi lebih sehat dan lebih bermakna. Bab 5. Testimoni lansia yang rutin konsumsi jahe dan merasakan khasiatnya. Sahabat channel Lansia Sehat yang terkasih. Setelah kita mempelajari dengan lengkap mengenai kandungan jahe, cara kerjanya dalam mencegah penyakit kronis, dan bagaimana cara mengonsumsinya dengan tepat, kini saatnya kita menyimak kisah nyata dari para lansia yang telah membuktikan sendiri manfaat luar biasa dari rimpang herbal ini. Mendengarkan pengalaman orang lain bisa menjadi penyemangat dan inspirasi bagi kita semua. Karena dari kisah nyata inilah kita bisa belajar bahwa menjaga kesehatan bukan sekadar teori, tapi benar-benar bisa dilakukan dalam keseharian, bahkan dimulai dari hal kecil seperti minum air jahe hangat setiap hari. Berikut ini adalah kumpulan testimoni dari para lansia di berbagai daerah di Indonesia yang rutin mengonsumsi jahe, baik dalam bentuk rebusan, teh, atau campuran ramuan herbal lainnya. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, usia, dan kondisi kesehatan, tetapi satu hal yang sama, mereka merasakan manfaat nyata dari kebiasaan sederhana ini. 1. Ibu Wartini, 65 tahun,
Cirebon. Awalnya saya hanya minum jahe karena suka rasa hangatnya. Tapi lama-lama saya sadar lutut, saya tidak lagi nyeri seperti dulu. Biasanya kalau naik tangga harus pelan-pelan dan sakit. Sekarang bisa lebih ringan. Setiap pagi saya minum air rebusan jahe dicampur madu, sebelum beraktivitas ringan. Sudah 2 tahun lebih saya rutin begitu. Alhamdulillah, tidak pernah lagi masuk rumah sakit karena rematik. Dokter juga bilang tekanan darah saya stabil. Testimoni Ibu Wartini menggambarkan bagaimana jahe membantu meredakan peradangan sendi yang sering menjadi masalah bagi lansia. Penggunaan madu sebagai pelengkap juga memberikan efek menenangkan sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh. 2. Bapak Harun, 70 tahun, Magelang. Saya punya riwayat diabetes ringan sejak usia 60-an. Dulu sering pusing, mudah lapar, dan kaki kadang kesemutan. Sejak anak saya menyarankan minum air jahe tiap pagi, saya rasakan perut jadi lebih enak, nafsu makan terkontrol, dan gula darah saya tidak naik drastis seperti sebelumnya. Saya hanya minum 1 gelas jahe hangat, kadang dicampur kunyit sedikit. Ini ramuan keluarga kami. Kisah Bapak Harun menyoroti efek jahe dalam mengontrol kadar gula darah, serta manfaatnya terhadap sirkulasi dan metabolisme tubuh. Campuran jahe dan kunyit memberikan sinergi antiinflamasi yang sangat baik. 3. Ibu Sulastri, 74 tahun, Surabaya. Saya sudah bertahun-tahun mengalami gangguan tidur. Sulit tidur malam, sering terbangun, dan paginya badan terasa pegal semua. Tapi setelah minum teh jahe yang dicampur sereh dan sedikit madu sebelum tidur, saya merasa lebih tenang. Tidur lebih cepat, dan bangun pagi badan lebih segar. Ini sudah saya jalani hampir 1 tahun. Saya juga tidak perlu lagi obat tidur kimia seperti dulu. Jahe ternyata juga bermanfaat dalam menstabilkan sistem saraf dan membantu tidur lebih nyenyak, terutama bila dikombinasikan dengan sereh dan madu. Efek menenangkan ini sangat penting bagi lansia yang mengalami gangguan istirahat. 4. Bapak Abdul Malik, 68 tahun, Makassar. Saya perokok berat selama puluhan tahun. Setelah berhenti merokok, saya mulai batuk-batuk dan tenggorokan sering gatal. Teman saya menyarankan minum jahe hangat pagi dan sore. Dalam waktu 2 minggu, batuk saya berkurang. Sekarang sudah 6 bulan saya rutin minum jahe, dan terasa sekali dada lebih lega, tidak sesak seperti dulu. Saya juga tidak gampang masuk angin. Ini adalah contoh bagaimana jahe membantu membersihkan saluran pernapasan dan mengatasi radikal bebas yang mungkin tertimbun akibat kebiasaan merokok bertahun-tahun. Jahe berperan sebagai ekspektoran alami. 5. Ibu Mariam, 80 tahun, Bandung. Saya sudah tidak kuat berjalan jauh karena kaki suka kaku dan cepat lelah. Tapi setelah anak saya menyarankan minum air jahe rebus tiap hari, kondisi saya membaik. Tidak drastis memang, tapi badan terasa lebih ringan. Saya juga lebih semangat untuk senam ringan setiap pagi. Kadang saya tambahkan irisan lemon agar lebih segar. Kisah ini memperlihatkan bahwa kombinasi jahe dan aktivitas fisik ringan bisa membawa perbaikan pada kondisi otot dan sendi, serta memberikan dorongan energi alami tanpa efek samping. 6. Ibu Rini, 66 tahun, Semarang. Saya punya tekanan darah tinggi. Awalnya takut minum jahe karena katanya bisa menaikkan tekanan darah. Tapi setelah konsultasi ke dokter, ternyata aman asal tidak berlebihan. Saya minum jahe 1 ruas direbus dengan 300 ml air pagi setelah sarapan. Ternyata tekanan darah saya malah lebih stabil. Saya cek rutin di puskesmas. Sekarang saya percaya, tidak semua herbal itu bahaya, asal tahu caranya. Satu hal penting yang bisa kita pelajari adalah bahwa jahe tetap aman untuk hipertensi bila dikonsumsi dalam batas wajar dan tidak berlebihan. Konsultasi dengan dokter adalah langkah bijak, seperti yang dilakukan Ibu Rini. 7. Pak Budi, 69 tahun, Yogyakarta. Saya sering merasa mual di pagi hari, bahkan sejak belum sarapan. Dulu saya pikir itu karena mak, tapi dokter bilang itu karena gangguan sistem cerna. Setelah rutin minum jahe hangat sebelum makan, saya merasa lebih nyaman. Lambung tidak begah, dan tidak kembung lagi. Sekarang saya jadi rutin sarapan dan lebih semangat mulai hari. Efek anti mual dan anti perut kembung dari jahe sangat terasa pada lansia yang memiliki gangguan pencernaan ringan. Ini membuktikan bahwa jahe juga baik untuk menjaga fungsi lambung dan usus. Pelajaran dari para lansia, konsisten, bijak, dan sederhana. Dari semua kisah di atas, kita bisa menarik kesimpulan penting bahwa manfaat jahe tidak instan, tetapi akan terasa nyata jika dikonsumsi secara konsisten dan bijak.
Tidak ada dari mereka yang mengonsumsi jahe dalam jumlah besar atau secara ekstrim. Semuanya menggunakan jahe dengan cara alami dan dosis wajar, sesuai dengan kebutuhan tubuh mereka masing-masing. Beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Jangan menunggu sakit parah untuk memulai hidup sehat. Tidak perlu takut mencoba herbal alami jika tahu cara penggunaannya. Konsultasi dengan dokter adalah bagian dari tanggung jawab kita pada tubuh. Konsistensi lebih penting daripada seberapa banyak dikonsumsi. 1 gelas kecil air jahe setiap hari lebih baik daripada konsumsi berlebihan sesekali. Kekuatan inspirasi bagi sahabat lansia yang baru memulai. Bagi sahabat channel Lansia Sehat yang mungkin belum terbiasa atau baru ingin memulai konsumsi jahe, kisah-kisah di atas adalah bukti nyata bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Bahkan 1 cangkir air rebusan jahe setiap hari bisa membuka jalan menuju tubuh yang lebih kuat, lebih tahan terhadap penyakit, dan pikiran yang lebih jernih. Mulailah dari yang sederhana. Siapkan air jahe 1 kali sehari, setelah makan pagi atau sore. Catat reaksi tubuh setiap minggu, apakah pencernaan membaik, tidur lebih nyenyak, atau sendi terasa lebih ringan. Jika ragu, konsultasikan dengan tenaga kesehatan atau dokter di puskesmas terdekat. Ingatlah bahwa tidak semua tubuh merespons dengan cara yang sama, tetapi jika dilakukan dengan sabar dan konsisten, manfaatnya akan terasa secara perlahan namun nyata. Kesimpulan bab 5. Sahabat channel Lansia Sehat. Melalui testimoni dari para lansia di berbagai penjuru Indonesia, kita mendapatkan satu pelajaran penting. Jahe bukan sekadar bumbu dapur, tapi juga teman setia dalam menjaga kesehatan tubuh di masa senja. Dengan pendekatan yang alami, sederhana, dan penuh kesabaran, sahabat bisa mendapatkan manfaat luar biasa dari rimpang ini, yang bahkan sudah dikenal sejak zaman nenek moyang. Kisah-kisah di atas bukanlah cerita tanpa dasar. Mereka adalah gambaran nyata dari komitmen untuk hidup sehat, bahkan di tengah keterbatasan usia dan kondisi fisik. Mereka membuktikan bahwa dengan langkah kecil yang konsisten seperti minum air jahe, hangat kita bisa mencegah berbagai penyakit kronis, memperpanjang usia harapan hidup, dan menikmati masa tua dengan lebih bahagia. Dan kini, semua informasi telah tersaji untuk sahabat dari kandungan jahe, cara kerjanya dalam tubuh, cara mengonsumsinya yang aman, hingga kisah nyata mereka yang telah membuktikan manfaatnya. Semoga ini menjadi motivasi untuk mengambil langkah baru dalam menjaga tubuh agar tetap sehat, bugar, dan jauh dari penyakit yang berat. Penutup. 1 gelas jahe. 1 langkah sehat untuk masa tua bahagia. Sahabat channel Lansia Sehat. Perjalanan kita hari ini telah sampai pada akhir pembahasan. Kita telah menyelami manfaat jahe dari berbagai sisi dari kandungan nutrisi dan senyawa aktifnya, cara kerja ajaibnya dalam tubuh, teknik konsumsi yang aman dan efektif, hingga testimoni nyata dari para lansia yang telah membuktikan sendiri khasiat jahe dalam mencegah penyakit kronis. Melalui semua informasi ini, kami berharap sahabat semakin yakin bahwa menjaga kesehatan tidak harus mahal, tidak harus rumit, dan tidak harus menunggu sakit terlebih dahulu. Terkadang, kesehatan bisa dirawat mulai dari dapur rumah kita sendiri, dari sesuatu yang sederhana seperti rimpang jahe. Sebagai sahabat kami yang telah berjuang di berbagai fase kehidupan, sahabat lansia layak mendapatkan tubuh yang sehat, pikiran yang tenang, dan hari-hari yang menyenangkan. Dan menjaga semua itu bisa dimulai dari hal kecil. Segelas air jahe hangat setiap hari, dikonsumsi dengan cara yang tepat dan penuh kesadaran. Kami tahu bahwa tubuh sahabat sudah tidak sekuat dulu. Tapi semangat sahabat untuk terus hidup sehat, aktif, dan bahagia itulah kekuatan sejati. Jangan pernah merasa terlambat untuk mulai. Jangan pernah merasa kecil atas upaya sahabat menjaga diri sendiri. Jika sahabat merasa konten ini bermanfaat, silakan bagikan kepada saudara, teman lansia lainnya, atau keluarga tercinta. Semoga semakin banyak lansia yang terbantu, semakin banyak yang tercerahkan, dan semakin banyak yang merasakan manfaat dari jahe sebagai rempah kehidupan. Kami doakan, semoga sahabat semua senantiasa diberi kesehatan jasmani dan rohani, usia yang berkah dan bermanfaat, semangat hidup yang tak pernah luntur, dan hari-hari yang penuh ketenangan, kebahagiaan, dan rasa syukur. Sampai bertemu kembali di video kami selanjutnya yang akan membahas tips, herbal, dan kebiasaan sehat lainnya untuk sahabat lansia. Jangan lupa untuk tetap semangat menjalani hari dengan senyum, menjaga tubuh dengan pola makan alami, dan menjadikan hidup sehat sebagai pilihan sadar setiap hari. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Salam sehat dan bahagia selalu. Dari kami untuk sahabat channel Lansia Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.